Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan sejati karomah, hari ini sesuai petunjuk Ustadz Mukhlis Cibatu Purwakarta di konten sebelumnya, bahwa setelah dari Syekh Parung minggu lalu harus ziarah ke makam Eyang Singa Perbangsa yang ada di daerah Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Ini kita sudah memasuki jalan kawasan makam Singa Perbangsa atau Eyang Manggung atau Kiai Panembahan masyarakat sini menyebutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai masuk ke area makam. Inilah area parkir makam Singa Perbangsa. Subhanallah. Di depan tertulis nama Galuh karena masih keturunan Galuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di depan pelataran Eyang Singa Perbangsa atau Adipati Kertabumi IV. Ikuti terus perjalanan kita, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hikmahnya dari perjalanan ini. Dan yang selalu setia menonton video-video kami, di saat kami bertawasul selalu kami doakan semoga senantiasa dilimpahi keberkahan dalam hidupnya, amin ya Allah. Tujuan kami membuat konten seperti ini ingin meluruskan opini sebagian masyarakat awam yang berpikir bahwa ziarah kubur sama dengan meminta-minta kepada kuburan. Nah, disinilah tugas kami untuk memberikan sedikit pencerahan kepada umat bahwa ziarah kubur itu bisa menjadi sarana untuk kita lebih dekat dengan Sang Pencipta serta bisa bercermin kepada orang yang ada di kubur tentang kesolehan dan sejarahnya yang bisa dijadikan pedoman untuk kehidupan kita di kehidupan sehari-hari. Ikuti terus ya perjalanan kita, jangan di skip-skip. Di sini setiap tamu yang mau berziarah wajib melakukan pendaftaran dulu, isi daftar hadir. Menurut informasi dari Bapak Juru Kunci yang ini, bahwa di sini juru kuncinya ada 3 shift, kayak pabrik. Jadi shift 1 bertugas pagi dari pukul 07 sampai pukul 16, shift 2 bertugas dari pukul 16 sampai dengan pukul 24, shift 3 bertugas dari pukul 1 sampai dengan pukul 7 pagi. Dan ini termasuk salah satu cagar budaya Kabupaten Karawang yang masuk ke pembukuan Pemda Karawang secara resmi. Pada komplek pemakaman ini semula hanya ada makam Bupati pertama yaitu Raden Singa Perbangsa dan menyusul dipindahkan para makam Bupati Karawang yang lainnya. Desa Manggung Jaya awalnya disebut Cigobang. Nama Cigobang berasal dari sejenis senjata menyerupai golok yang berukuran besar. Dinamakan Manggung Jaya karena berhubungan dengan kisah ditemukan makam Bupati Singa Perbangsa. Pada abad ke-16, daerah Manggung menjadi pusat pemerintah Bupati Singa Perbangsa untuk mengawasi wilayah Karawang bagian timur. Penemuan makam Singa Perbangsa setelah puluhan tahun terlupakan mulai diketahui keberadaannya. Cerita penemuannya unik. Menurut cerita konon, warga di sini suka menjumpai orang tua yang asing, yang kalau ditanya oleh penduduk maka dia suka menjawab mau ke Manggung. Pada masa itu yang disebut Manggung adalah sebuah gundukan tanah tinggi di tengah Tegalan. Gundukan tanah tinggi itulah yang menjadi lokasi makam para Bupati Karawang. Atas inisiatif warga, di atas gundukan tanah itu dibangun sebuah saung sederhana. Pada masa itu popularitas makam Bupati Karawang belum terlalu ramai seperti sekarang. Meskipun demikian, para penziarah dari berbagai daerah banyak yang berkunjung ke sini. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah Kabupaten Karawang memutuskan untuk membangun kompleks makam yang lebih luas di Manggung. Pemda Karawang kemudian memindahkan beberapa makam Bupati Karawang lainnya ke daerah Manggung. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengelolaannya. Berikut daftar makam para Bupati Karawang yang ada di Manggung Jaya. 1. Makam Adipati Singa Perbangsa atau masyarakat sekitar menyebutnya Kiai Panembahan bergelar Adipati Kertabumi IV. Singa Perbangsa wafat pada tahun 1677 Masehi. 2. Makam Raden Anom Wirasuta,
Bupati kedua bergelar Panatayuda I, masa pemerintahan tahun 1677 sampai dengan 1721 Masehi. 3. Makam Raden Jaya Negara bergelar Panatayuda II, masa pemerintahan tahun 1721-1731 Masehi. 4. Makam Raden Marta Negara bergelar Panatayuda III, masa pemerintahannya adalah tahun 1731 sampai dengan 1752 Masehi. 5. Makam Raden Muhammad Soleh dengan gelar Panatayuda IV, periode pemerintahannya adalah tahun 1752 sampai dengan 1756 Masehi. Kami akan ziarahi satu persatu makamnya dan akan kami gali sejarahnya satu persatu. Kita akan mulai dari Bupati kelima, tapi sebelumnya kita akan ziarah dulu satu makam yang ada di area sini, namun ini bukan Bupati yang 5 itu, yaitu makam Ibu Siti Amsyah. Siapakah beliau? Kenapa makamnya ada di sini? Inilah makam Ibu Siti Amsyah. Ibu Siti Amsyah adalah seorang Nyi Ratu Pamade atau adik dari Ibu Singa Perbangsa, berarti bibinya Ibu Singa Perbangsa. Ibu Siti Amsyah adalah ibu sambung yang merawat Raden Singa Perbangsa dari bayi hingga dewasa. Beliau merawat dan membesarkan Singa Perbangsa seperti anaknya sendiri, hingga Adipati Kertabumi ini sudah menganggap beliau seperti ibu kandungnya sendiri. Maka pantaslah Ibu Siti Amsyah diistimewakan makamnya berada di area sini, satu area dengan Raden Singa Perbangsa. Sekarang kita masuk ke makam Bupati Karawang yang kelima, yaitu Raden Muhammad Soleh. Beliau bergelar Raden Ajeng Panatayuda IV, dikenal pula dengan nama Raden Muhammad Zainal Abidin atau Mbah Dalem Balon. Inilah makamnya. Beliau adalah putra Raden Singanegara. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Serambi Masjid Agung Karawang. Karena itu Raden Muhammad Soleh dikenal juga dengan sebutan nama Mbah Dalem Serambi. Pada tanggal 5 Januari 1994, makam beliau dipindahkan ke komplek pemakaman ini. Berikutnya adalah makam Bupati Karawang keempat, yaitu Raden Singanegara, bergelar Raden Ajeng Panatayuda III. Beliau adalah putra Jaya Negara, dikenal juga dengan nama Mbah Dalem Waru Hilir. Tempat peristirahatan terakhirnya beliau di Kampung Bakan Dalem, warga Setra, Kecamatan Tegalwaru, Karawang Selatan. Pada tanggal 28 November 1994, makam beliau dipindahkan ke komplek pemakaman ini. Raden Marta Negara atau Raden Singanegara, karomah dan sejarah lengkapnya sudah kami tayangkan di channel kami di episode sebelumnya. Silahkan para ikhwan lihat di playlist Tanbih Channel, di situ banyak makam-makam keramat yang lainnya. Tidak tahu kenapa ketika saya masuk ke makam ini auranya sangat berbeda. Tangis saya pecah, tidak tertahankan, batin saya menahan tangis. Mungkin karena Mbah Dalem atau Raden Marta Negara adalah salah satu Bupati Karawang yang tempat peristirahatannya di tanah kelahiran saya, dan namanya sangat akrab dengan kehidupan saya dari kecil. Karena di antara Bupati Karawang yang 5 ini, beliaulah yang paling dekat dengan saya secara ruhaniyahnya. Atau mungkin karena masih ada sanad yang sahih kepada beliau, sehingga ketika kami datang beliau pun hadir. Wallahu a'lam bishawab. Dan kami mempunyai data silsilah yang langsung sampai kepada Raden Singanegara secara nasab. Sebagai rasa mahabbah saya kepada Raden Singanegara atau Mbah Dalem Waru Hilir, saya pun bersujud mencium nisannya, bukan bermaksud menyembah, tapi sebagai ungkapan rasa cinta saya kepada beliau. Kami yakin dengan ucapan Ustadz Mukhlis Purwakarta di konten kemarin bahwa tidak mungkin beliau menyuruh kami ke sini jika tidak ada dasar, mungkin karena ada sambungannya. Mohon maaf untuk tawasulannya tidak kami videokan. Kami pamit dulu ya Mbah. Semoga Mbah Dalem Waru Hilir atau Raden Singanegara
selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya makam bupati ketiga yang bernama Raden Jaya Negara atau bergelar Panatayuda II. Masa pemerintahannya adalah tahun 1721 sampai dengan 1703 Masehi. Raden Jaya Negara adalah putra Anom Wirasuta, bergelar Adipati Panatayuda II. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Waru Tengah Pangkalan, masih daerah Loji, tepatnya Karawang Selatan. Karena itu beliau dikenal juga sebagai Panembahan Waru Tengah. Berarti Raden Jaya Negara ini adalah ayahanda dari Raden Singanegara, bupati keempat tadi. Dan banyak yang meriwayatkan bahwa Raden Jaya Negara ini paling banyak patilasan-patilasannya di antara keturunan Raden Singaperbangsa. Setelah kami masuki satu persatu makam bupati di area sini, ternyata setiap makam berbeda-beda auranya, bentuk makamnya, dan model ruangannya. Menurut masyarakat setempat, biasanya ketika kesini tidak mudah untuk bisa mengunjungi satu persatu makam yang ada di sini, apalagi membawa kamera seperti ini. Tapi ketika kami datang, seperti ada yang mendorong juru kuncinya untuk langsung memberikan kunci makam itu kepada kami dan mempersilahkan kami untuk masuk ke seluruh makam yang ada di sini. Alhamdulillah. Dan seperti apakah makam bupati kedua dan ke-1 yang menurut orang banyak mitosnya, bahkan di samping makamnya ada sebuah sumur. Keramat apakah sumurnya? Saksikan terus perjalanan kita di part 2 mengupas sejarah ilmu Rawarontek dan sumur keramat yang ada di Manggung Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nimbang. Saksikan terus perjalanan kita. Episode selanjutnya akan lebih menarik lagi.